Kill these. It's not hot. You killed Don Luis. Her name is Cataleya.
All right, big step. Thank you. The CIA is not an amusement park. There's something Two on the roof.
Ternyata selama ini si Katelia punya pasangan bernama Dennis, seorang pelukis yang disimpannya baik-baik, di mana mereka yang berpasangan hanya mengetahui sebatas nama saja dan si Denny pun tidak mempermasalahkannya karena si Katelia memang menutup identitasnya rapat-rapat agar identitas sebenarnya tidak diketahui. Di pagi hari ala-ala romantis, karena si Dennis seorang pelukis, dia berniat mengabadikan momen yang jarang ini dengan memoto pacarnya diam-diam yang bertujuan untuk dijadikan model lukisan selanjutnya. Tapi si Katelia yang kelelahan karena war tadi malam, sehingga dia pun lupa kalau hari ini ada pertemuan dengan pamannya si Emilio mengenai target selanjutnya yang berlokasi di sebuah perpustakaan lokal. One of them is my friend. So what? You know exactly why. Di pertemuan itu justru si Emilio murka karena aksi si Katelia yang sudah sampai di telinga si bos kartel sehingga dua sahabat si Emilio pun harus tewas sia-sia beserta keluarganya dan mereka terus mencari tahu siapa saja yang memiliki hubungan dengan ponakan si Emilio. Si Jennifer, nama asli si Katelia, tidak merasa ini adalah ancaman, padahal si Marco, kaki tangan si Luis yang dikenal sangat bengis, meskipun targetnya adalah keluarganya, dia sama sekali tidak segan-segan membantainya, dan di pertemuan itu juga si Emilio memutuskan untuk tidak membantu si Katelia mencari target selanjutnya. Salahnya laki-laki, si Denny bertemu dengan temannya dan tidak sengaja si Denny pun terucap kalau dia punya foto pasangannya yang diambil secara diam-diam saat si Katelia sedang bocin atau bobok cantik. Disinilah akhir kisah si Katelia. Siapa sangka dengan menunjukkan sebuah foto itu, tiba-tiba si Denny melihat mobilnya ditilang entah kenapa, kemudian temannya ini memanfaatkan kondisi itu untuk menghubungi si kakak iparnya yang kebetulan bekerja di kepolisian. Si temannya ini pun mengirimkan gambar tersebut untuk mencari tahu siapa wanita itu dengan maksud agar si Denny tahu bibit bebet bobot pasangannya. Si Jennifer yang lagi gaber atau galau berat karena lagi-lagi dia harus LDR dengan pasangannya. Untuk itu, agar dia tidak kesepian, dengan inisiatif sendiri, dia pun menghubungi si Denny dengan nomor yang tidak diregistrasi. Lagi-lagi karena si Denny orangnya ceplas-ceplos tidak bisa jaga rahasia, dia pun tidak sengaja mengasih tahu kalau sewaktu pasangannya sedang tertidur, si Denny memotonya. Mendengar itu, si Jennifer yang kaget langsung memeriksa software andalannya yang terkoneksi langsung dengan kepolisian setempat, dan benar saja, satu peleton tim SWAT sudah di depan apartemen untuk menciduk si Katelia. Ternyata sewaktu kakak ipar teman si Denny memeriksa identitas yang dimaksud, si agen Ross mencium sesuatu yang mirip dicarinya sedang diakses di salah satu kantor polisi. Dia pun langsung melakukan pencocokan bagian tubuh dan itu semua sesuai dengan yang dicarinya. Si agen Ross pun tidak menyangka kalau selama ini yang melakukan pembantaian secara rapi adalah seorang wanita. Si Jennifer alias Katelia langsung menyelamatkan senjata andalannya yang disimpan di salah satu kamar, kemudian membuat sebuah ledakan beruntun dengan yang dibuat polisi agar apa yang dilakukannya pun tidak diketahui. Tanpa sepengetahuan si agen Ross, mereka yang memata-matai orang, tapi mereka tidak sadar kalau mereka juga sedang dipantau si Jennifer. Mereka yang sibuk memeriksa ruangan, tapi si agen Ross sudah tahu kalau targetnya sudah tidak di sana, melainkan sedang melarikan diri ke area parkir dan kabur lewat jalur bawah tanah. Si Katelia yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi, sehingga dia pun memutuskan tinggal kembali ke rumah pamannya, tapi sesuatu telah terjadi di sana. Ternyata ancaman si Luis bukanlah isapan jempol belaka karena satu-satunya keluarga yang dimiliki si Katelia pun sudah habis dibantai kaki tangan si Luis, bos kartel narkoboy. Itulah mengapa sebelumnya dia sudah diperingati untuk tidak melanjutkannya lagi, tapi apa daya, justru si Emilio yang niatnya baik malah menjadi korban selanjutnya.
Masih menggunakan setelan jas lengkap, si agen Ross yang lapar, dia yang baru pulang membeli ayam geprek tak gembus, hingga sampai ke rumah, si agen masih memikirkan bagaimana si Catalia bisa kabur, padahal satu gedung sudah dikepung. Tapi kali ini bukan dia yang mencari targetnya, melainkan targetnya yang datang sendiri padanya. Kedatangan si Catalia menurut si agen Ross merupakan kesalahan yang fatal karena di setiap sudut terdapat kamera rahasia, tapi bagi si Catalia itu adalah mainan kecil untuknya. Di sana justru si agen Ross tidak menyadari ketika dia duduk, dia sedang menduduki sebuah bom yang dirancang khusus si Catalia yang jika ada pergerakan mendadak, maka itu adalah gerakan terakhirnya. My Sandoval and my parents killed. Keinginan singkat si Catalia cukup sederhana, yaitu dia hanya ingin si Luis, orang yang membantai kedua orang tuanya, segera ditangkap. Tapi karena si Luis bekerja sama dengan pemerintah dan CIA, maka keberadaan si Luis pun disembunyikan. Dan si agen Ross pun sadar akan hal itu, tapi dia tidak punya wewenang mengakses data CIA. Keesokan harinya, si agen Ross pun mendatangi orang yang melindungi si bos besar kartel narkoboy bernama Richard, karena jika dia tidak melakukannya, maka nyawa keluarganya pun akan kena imbas, tapi si Richard tidak akan memberi informasi apa-apa hingga akhirnya berhubung dia sudah mengetahui di mana lokasinya, pagi-pagi sekali dia berangkat berbekal senjata ala kardarnya ke tujuan utamanya yang tidak lain adalah markas besar Luis Verguso. Di sisi lain, di kediaman bos kartel, si Luis dan komplotannya sedang merencanakan pencarian si Catalia. Tiba-tiba, tanpa disadari, bagaikan kurir paket yang datang tiba-tiba, seluruh isi rumah langsung porak-poranda dibuat satu wanita. Karena di luar sangat tidak kondusif, maka si Luis yang ketakutan segera disembunyikan di tempat khusus dan hanya bermodal ponsel untuk menerima kabar dari si Marco. Singkat cerita, setelah seluruh anak buah si Luis ludes dan yang tersisa hanyalah si Marco, akhirnya si Marco pun bertemu dengan keponakannya yang dulu pernah membuat bekas di tangannya. Meskipun si Marco adalah pamannya, terlihat dia sama sekali tidak segan-segan untuk mencoba ponakannya. Setelah mengalahkan anak buah terakhirnya si Marco, kini tinggal si Luis yang tertinggal di ruang rahasianya. Karena kondisi yang sepertinya sudah kondusif, si Luis pun keluar dan naik ke mobil van favoritnya, pergi meninggalkan tempat yang sebenarnya merupakan tempat pengasingan dirinya yang dipilih si Richard. Tapi dia lupa saat mobilnya harus berhenti, tiba-tiba panggilan dari si Marco datang. Saat dia tahu itu bukan rekannya, si Luis pun mulai yaping seolah-olah dia selamat dan sedang membuat rencana B untuk menangkap si Catalia. Tapi si Luis justru sudah masuk ke dalam perangkap si Catalia. Adios, amigos.